Di video sebelumnya kita diperlihatkan Atri dan Natsuki mencari makanan dan kebutuhan air bersih di mall yang terbengkalai. Lalu ketika pulang, Natsuki menunjukkan tempat yang hampir tenggelam, yaitu sebuah sekolah tempat orang-orang menimba ilmu. Menurut Atri, sekolah tersebut mengingatkannya tentang sesuatu, namun Atri tidak mengatakan apapun. Lantas, seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskeun saja. Har, 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 rau, rau, rau. Singkat cerita, esok harinya, tampak Atri terus menatap kaki palsu Natsuki. Melihat tatapan kesal pada mata Atri, Natsuki mempertanyakannya. Lantas Atri mengakui kecemburuannya pada benda rongsokan yang dipercaya Natsuki sampai akhir. Sebab Atri di sini tidak dijadikan Natsuki sebagai bantuan utamanya dan lebih meyakini kaki palsu yang sudah usang. Ya, harusnya Natsuki menjadikan Atri sebagai kakinya gitu ya. Itu karena Atri siap memapah Natsuki. Namun Natsuki menegaskan bahwa Atri tidak perlu melakukan apapun terkait kakinya. Setelah itu, Natsuki mengajak Atri ke sekolah. Sontak saja Atri merasa senang. Nah, sebelum melakukan perjalanan ke sekolah, Natsuki memberikan Atri buku catatan dan pena yang nantinya Atri bisa menuliskan semua hal yang diinginkan. Lantas, Atri mengatakan demi menjadi manusia sejati, buku catatan memang wajib dimiliki. Soalnya, manusia suka membuat catatan agar mereka mengingat hal-hal penting. Mendengar bacotan Atri gitu ya, Natsuki menyangka seharusnya Atri manusia robot memakai memorinya dalam menyimpan ingatan. Nah, kemudian Natsuki kepo membaca diari Atri yang bertemakan tentang kehidupan si robot dengan si doi. Sontak saja Atri kesal karena masalah pribadinya diketahui oleh Natsuki. Di situ Atri mengingatkan Natsuki tentang privasi robot yang tak boleh dilanggar. Waduh. Setelah itu sampailah mereka berdua di sebuah lorong. Di situ Natsuki meyakini harusnya ada sesuatu yang bisa digunakan untuk menyeberang. Lantas Atri menyarankan mereka menggunakan lompatan. Jelas emoh lah, kemarin juga tenggelam. Tiba-tiba datanglah para bocil mengira Natsuki si pembunuh bayaran. Waduh, apalagi terdengar rumor kalau pembunuh bayaran itu menggunakan tongkat sebagai pistolnya. Menyaksikan kekasaran para bocah, Atri melarang mereka mengusik Natsuki. Kocaknya, Atri malah disebut kroco. Jadi tapang tas melibatkan diri dalam perseteruan gitu ya. Lucunya lagi, Natsuki malah membenarkan statement geng Ririka tentang Atri. Sontak saja Atri kesal pada Natsuki. Lalu Natsuki bertindak sesuai dengan imajinasi para bocah. Sontak saja geng Ririka panik karena mereka ditodong sama benda yang dianggap sebuah senapan. Karena tidak mau celaka, geng Ririka memilih untuk kabur. Lantas Natsuki meminta Atri segera mengikuti kemana perginya para bocah. Nah, karena Atri masih bingung, Natsuki memaksanya untuk menguntit para bocah. Dalam herannya, Atri menyusul para bocah. Tak taunya, anak-anak tersebut sudah berada di sampan. Ternyata Natsuki ingin tahu jalur mana yang digunakan para bocah untuk menyeberang. Menyaksikan geng Natsuki tidak mampu mengejar mereka, Ririka dan kawan-kawan ngalelewe. Lantas Atri tak pikir panjang, dianya itu mau melompat agar bisa menggapai geng Ririka gitu ya. Namun tak kala Atri beraksi, Natsuki segera menghentikan tindakan si robot. Lalu Natsuki menunjukkan ada sampan yang akan menjemput mereka. Menyaksikan Natsuki dan Atri berada di kapal, geng Ririka cemas karena Natsuki nekat memburu mereka. Ya, intinya para bocah salah paham menilai Natsuki yang padahal Natsuki hanya ingin mengunjungi sekolah ini. Setibanya di kelas, geng Ririka mengadu kalau ada pembunuh bayaran yang mengincar mereka. Tak lama, Natsuki masuk ke ruang kelas, membuat para bocil terkaget. Lalu para bocil memberitahukan bahwa Natsuki lah orang yang mereka maksud. Karena Natsukinya itu diburuk-burukan gitu ya, Atri memprotes geng Ririka. Tapi lagi-lagi Atri disebut kroco oleh geng Ririka. Waduh. Lantas Natsuki mengatakan kalau Atri itu punya nama, jadi sebaiknya Atri dipanggil dengan namanya bukan kroco. Tuh gitu tuh, dengerin. Nah, setelah itu para bocah jadi tahu bahwa Siti alias Minamo dan Natsuki saling mengenal. Di situ juga Natsuki baru memahami bahwa guru sudah tidak ada lagi di sekolah tersebut. Soalnya semua pendidikan dialihkan ke wilayah pusat alias dataran utama. Jadi sebagai pengganti pengajar di sini, Minamo lah yang meneruskan tugas tersebut. Sehingga semua mata pelajaran Minamo yang akan mengajarkannya.
Tak lama datanglah Ryuji, warga sekolah yang masih menetap di wilayah terbengkalai ini. Nah, karena Ryuji tidak terima di wilayah pusat, di situ Ryuji mengeluhkan diri Natsuki yang pernah berada di wilayah pusat. Sebab orang-orang di pusat sangatlah egois, hanya mementingkan keuntungan mereka sendiri. Lantas, orang yang dianggap tidak berguna dibuang begitu saja. Mendengar ucapan buruk yang sebenarnya ditujukan padanya, Natsuki mencoba menahan emosinya. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, Minamo berjalan bareng dengan Natsuki. Sebelum berpisah, Atri berpamitan dengan geng Ririka. Ya, menyaksikan keakraban antara Atri dan geng Ririka gitu ya, Minamo amat senang. Lantas, Atri mengungkapkan bahwa ia sangat suka bersekolah. Soalnya Atri mendapatkan pengetahuan sekaligus teman baru. Nah, karena Natsuki tampak murung, Minamo meminta Atri untuk menghibur si doi. Ya, mendengar ucapan itu, Atri amat bersemangat karena dirinya dianggap berguna. Di kesempatan itu, Minamo menceritakan kalau geng Ririka itu pernah berada di wilayah pusat. Sayangnya, kehadiran mereka itu tidak diterima di sana. Sehingga geng Ririka diasingkan dari pergaulan. Makanya tak heran Ryuji bersikap agak ketus bila berkaitan dengan orang-orang di wilayah pusat. Lalu Minamo meminta Natsuki pergi bersekolah lagi. Akan tetapi Natsuki merasa tidak ada yang perlu ia pelajari di sekolah tersebut. Ya, mendengar ucapan Natsuki, Minamo membalas kalau doi itu di sekolah bukan sebagai pelajar, tapi sebagai pengajar. Loh, si Atri kemana ya? Kok menghilang dari Len? Lantas Minamo meminta Natsuki untuk tidak cemas, karena kemungkinan saat ini Atri sedang membuat kejutan untuk menghibur Natsuki. Tapi niatan baik dari Atri malah berubah menjadi bencana. Jelas Natsuki langsung memarahi si Atri. Dan kocaknya, Atri tidak merasa bersalah, malah membanggakan sisi manusia sejati yang suka melakukan kesalahan. Waduh. Ya, bagi Natsuki pemahaman Atri soal manusia salah, sebab tidak ada juga manusia yang melakukan kekacauan seperti Atri ketika mereka memasak. Nah, akibat kekacauan yang Atri buat, Natsuki menghukumnya bersih-bersih. Sontak saja Atri mengeluh, mencap Natsuki melanggar hak asasi perobotan. Mana ada robot perang yang dijadikan cleaning service gitu ya? Ya, mendengar ucapan tersebut, Minamo penasaran asal-muasal Atri. Lantas Atri bercerita bahwa dulunya ia diciptakan sebagai robot perang. Di ketika itu, kampung halamannya itu telah hancur. Lalu dikala Atri diterpa keputusasaan gitu ya, datanglah Nonko membantu. Lalu Nonko memberikan harapan hidup pada Atri dari robot perang berubah haluan menjadi robot rumah tangga. Ya, bagi Natsuki robot melakukan kesalahan masih dimaklumi gitu ya. Tapi robot tukang bohong itu membuat Natsuki tak habis pikir. Sehingga Natsuki memarahi Atri. Waduh, ternyata tukang bohong ya. Nah, karena Atri keke bahwa dirinya itu robot perang, di situ Natsuki meminta Atri menembakkan misil jika dia memang robot perang. Tapi nggak muncul apa-apa tuh. Lah, ini si Atri malah tetap ngeyel beralasan jika dia melakukan hal tersebut pastinya mereka dalam bahaya. Kemudian Atri disuapi telur dadar oleh Minamo. Sontak saja Natsuki melarang Minamo memberikan Atri makan. Akan tetapi Minamo terus memanjakan Atri. Dan setelah selesai makan, kedua besti mengantar kepergian Minamo. Setelah itu Atri ingin mengingat tentang peristiwa hari ini dan menuliskannya ke dalam buku catatan. Sayangnya Atri meninggalkan buku catatan tersebut di sekolah. Waduh, sehingga Atri memaksa Natsuki menemaninya untuk ke sekolah. Setibanya di sana, Atri dan Natsuki melihat ada sinaran dari gedung. Lalu keduanya menyusuri gedung tua. Di situ Natsuki kaget mendapati lantai 2 dipenuhi air laut. Soalnya di siang hari air tidak membanjiri lantai. Lalu tak lama Atri berhasil menemukan buku catatannya. Sesudah mendapatkan hal yang diinginkan, Atri bersama Natsuki mencari keberadaan seseorang. Yang ternyata orang yang menghidupi lampu menggunakan energi angin adalah Ririka. Kemudian Ririka mengeluh lampu hidup jika ada angin berdesir. Dari situ pula mereka mengetahui kalau Ririka dan Ryuji tinggal di sekolah ini. Ryuji. もう休め。これが現実なんだよ。なんとかするために勉強したくても。 Setelah berada di rumah, Natsuki memeriksa kincir. Didapatlah sesuatu petunjuk agar bisa mereka menikmati listrik. Demi membuktikannya, Natsuki meminta bantuan Atri. Lantas Atri tak henti-hentinya memutar baling-baling. Di saat putaran terjadi, akhirnya listrik menyala. Namun lampunya itu menyala dengan redup alias kucap-kicep gitu ya.
Tapi di situasi demikian, Natsuki mendapati benda yang terkena air laut. Hebatnya, penemuan itu memberikan intensitas cahaya, sehingga hasil observasinya Natsuki dituliskan di catatannya. Singkat cerita, esok harinya saat terbangun Atri terkaget mendapati Natsuki bergadang semalaman. Lantas Natsuki berkata bahwa ini sudah menjadi hal biasa bagi seorang pelajar menghabiskan malam ke pagi untuk menimba ilmu. Setelah itu, Natsuki meminta Atri bersiap pergi ke sekolah. Kemudian di sekolah, Minamo memperkenalkan guru baru. Mengetahui gurunya itu si Natsuki, tampak kekecewaan di raut wajah geng Ririka. Sehingga Natsuki meminta geng Ririka tak perlu terus terang memperlihatkan ketidaksukaannya gitu ya. Setelah itu, Natsuki mempertunjukkan cara merakit benda yang dianggap sampah menjadi sebuah sumber listrik. Akan tetapi, karena mengandalkan angin, daya wattnya itu terbatas. Sehingga Ryuji meminta Natsuki tak perlu memberikan harapan yang membuat mereka makin kecewa. Lantas, Natsuki membalas keraguan Ryuji dengan menunjukkan sumber listrik dari angin yang sudah dapat disimpan. Dan hasilnya memberikan energi cahaya yang lebih lama. Ya, walau jalan keluarnya itu telah ditemukan, Ryuji masih memprotes. Sebab untuk meluaskan jarak cahaya, diperlukan pula sumber yang lebih besar. Di situ Natsuki memberikan pencerahan bahwa mereka bisa memanfaatkan air laut menjadi tenaga listrik. Dan beruntungnya sekolah ini dikelilingi air laut. Ya, untuk mencari bahan-bahan pembuat listrik, geng Natsuki melakukan perjalanan menuju laut. Di situ Ryuji masih mempertanyakan tentang ide gila Natsuki perihal mau membuat listrik dari tenaga pasang surut air laut. Bagi Natsuki tidak ada salahnya mencoba, sama halnya seperti menggerakkan turbin. Kalau gagal mereka bisa menggunakan cara lainnya sampai mendapatkan hasil akhir yang diinginkan. Melihat keoptimisan pada diri Natsuki yang punya rencana, Ryuji tak lagi mendebat Natsuki. Kemudian Minamo datang mengatakan bahwa ia sudah memberikan pakaian renang kepada Atri. Lantas Natsuki merasa itu tidak perlu. Akan tetapi penting menggunakan baju renang saat melakukan penyelaman. Apalagi Atri akan berenang ke dasar laut. Sementara Atri sudah mengenakan baju renangnya dan memperlihatkan pada geng Ririka. Lantas geng Ririka memuji penampilan Atri. Di situ geng Ririka menambahkan pendapat mereka kalau pakaian renang milik Minamo sewaktu SMP sangat cocok dikenakan oleh Atri. Bener bang, cocok banget bang. Apaan sih? Berisik lu, malu-maluin aja. Nah, ketika mendengar ocehan geng Ririka, entah kenapa Atri tidak senang. Padahal dia lagi dipuji loh. Apakah itu soal melon? Ah, bukan deh. Positif. Yoshi, tsuita zo. Hajimeru ka. Nah, ketika di dalam laut, Atri memperlihatkan penampilannya pada Natsuki. Sontak saja Natsuki terkaget. Kemudian Atri bersama kepiting kembali menghampiri Natsuki. Di situ Natsuki mengatakan, percuma saja Atri menyampaikan sesuatu dari dalam air karena semua omongan itu tidak akan terdengar. Lalu kemudian mereka mendapati jejak peninggalan dari banyak keluarga yang tenggelam di dasar laut. Lalu Natsuki meminta Atri untuk mengambil resin yang berfungsi sebagai bahan bakar. Usai BBM ditemukan, ekspedisi pun telah selesai dilakukan. Nojima Seiki, Jushi wa oku no souko da na. それをアトリちゃんが樹脂はどうなんだよ。多分使えるぞ。 Ya, tak hanya resin yang Atri peroleh, tapi dia juga mendapatkan banyak kepiting untuk dimasak. Di kesempatan itu, Atri menyatakan kalau dia itu adalah robot yang memiliki performa tinggi. Makanya Atri bisa bekerja sekaligus mencari bahan makanan. Lantas Minamo berkata bahwa mereka itu akan mengadakan barbekyuan. Kabar itu membuat anak-anak senang. Kemudian Natsuki dan kawan-kawan kembali ke sekolah. Para ciwi dan para bocil sibuk masak dan makan. Sedangkan Takagi dan Ryuji merapatkan langkah selanjutnya dalam membuat energi listrik pasang surut. Namun sempat terjadi ketegangan antara Natsuki dan Ryuji. Karena tak mau perpecahan terjadi di antara dua orang yang baru saja berbaikan, Atri segera melerai Natsuki dan Ryuji. Bahkan Minamo maupun Ririka turut andil mendamaikan Natsuki dan Ryuji. Setelah itu Natsuki menyampaikan pendapatnya, yang dimana dia itu seringkali mempunyai teori yang sangat sempurna. Akan tetapi tak kalah pelaksanaan akhir, terkadang banyak hal yang tidak bisa diterapkan karena kurangnya pengalaman. Ya, sesudah mengucapkan hal itu, Natsuki meminta maaf pada Ryuji. Sontak saja Ryuji and the gang terkejut melihat aksi Natsuki. Lalu Natsuki melanjutkan ucapannya bahwa alasan dia memilih Ryuji karena pengalaman yang ia miliki.
Mendengar hal itu, Ryuji bersikap merendah, akan tetapi Natsuki yakin bahwa Ryuji yang pernah bekerja di pabrik tetap bisa diandalkan dalam proyek mereka. Ya, setelah mendapatkan titik temu, Natsuki dan Ryuji melanjutkan diskusi mereka. Lantas Natsuki meminta orang yang tak berkepentingan meninggalkan ruangan ini. Walau Atri kesal mendengar permintaan Natsuki, tapi dia sangat senang si Besti menjadi lebih terbuka. Ya, melihat Natsuki dan Ryuji saling bekerja sama gitu ya, Atri merasa senang. Karena akhirnya Natsuki menemukan partner yang bisa diajak dalam mencapai apa yang mereka inginkan. Namun Atri agak sedih karena ia nampak kurang berguna. Dan tanpa mereka sadari, ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Iko, Tsuki-san no yaku ni tatteru n desu ne. Singkat cerita, malam pun tiba. Minamo menemui Natsuki untuk menyerahkan baju piyama agar bisa Atri kenakan. Lantas Natsuki heran mengapa Minamo sampai repot-repot memberikan baju kepada manusia buatan. Mendengar ucapan itu, Minamo membalas kalau ia itu tidak melihat Atri sebagai robot. Yang dimana tadi Atri yang menyaksikan Ryuji bisa menjadi rekan kerja Natsuki membuat si Atri terlihat tenang. Ya, mengetahui cerita tersebut, Natsuki merasa sosok Atri itu jadi semakin jauh dari kata robot. Lalu Natsuki dan Minamo memasuki ruangan dan mendapati Atri berpakaian yang dirasa doi aneh gitu ya. Akan tetapi reaksi Natsuki ditanggapi lain oleh Atri, sehingga Atri mengira Natsuki sedang merasa menggebu-gebu dalam keromansaan. Waduh. Akibatnya pemikiran salah itu, Atri bersikap layaknya wanita penggoda. Menyaksikan kegilaan Atri gitu ya, Natsuki sampai menghela napas loh, dan Minamo terheran-heran. Nah, karena tak mau Atri salah jalan, Natsuki segera menyadarkannya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu ya. Tapi Minamo malah semakin bersemangat akan menyumbangkan piyamanya buat Atri. Lalu tiba-tiba Minamo dicegat oleh orang yang mengintai Natsuki tadi siang, yang ternyata adalah Catherine. Sontak saja Catherine menjadikan Minamo sebagai sandera, lalu mengancam jika Natsuki tidak menyerahkan Atri, ia akan membunuh Minamo. Waduh. Lantas Minamo meminta Natsuki untuk tidak perlu menuruti permintaan Catherine. Sontak saja Catherine kesal akan sikap Minamo. Di situ Natsuki kebingungan, dari posisinya pasti akan sulit untuk menyerang, apalagi menyuruh Atri menyergap Catherine. Soalnya seorang humanoid umumnya gitu ya telah diprogram agar tidak melukai manusia. Akan tetapi praduga Natsuki salah besar. Dengan mudahnya Atri menonyok hidung Catherine. Ya, gara-gara itu Catherine menyudahi aksi jahatnya lalu kabur. 人間に攻撃するなんてバカバカ。フイスフイス。これ。 Esok harinya Minamo dan Natsuki membahas soal Catherine yang diduga pernah mengajar di sekolah. Namun Natsuki heran mengapa Catherine sampai berbuat sadis. Ya, menurut Minamo sebenarnya Catherine bukanlah orang yang jahat. Dilihat dari gemetarnya tangan beliau saat menodongkan senjata ke arahnya. Sehingga kedua insan menduga bahwa Catherine lagi dikejar oleh Bang Emok dan dipaksa melunasi hutangnya. Nah, setelah itu pihak Natsuki menjalankan proyek lanjutan mereka, yang dimana untuk menyimpan energi yang didapat harus menggunakan baterai. Karena tanpa baterai, rencana pembangkit listrik tenaga laut sulit untuk dilakukan. Lantas, geng Natsuki mencarinya ke berbagai tempat, baik di daratan maupun di lautan. Akan tetapi, tak satupun baterai bisa ditemukan. Dari situ Natsuki curiga, pastinya terjadi alur penjualan baterai untuk memenuhi kebutuhan energi di seluruh dunia ini, yang merupakan imbas dari bencana yang melanda, sehingga harga baterai di pasaran sangat mahal. Bahkan baterai telah menjadi produk langka, makanya banyak orang yang mengincar untuk dijual demi biaya hidup. Akan tetapi geng Natsuki tidak menyerah, mereka menemui si Om tukang loak. Sayangnya baterai yang dijual harganya tidak masuk akal. Dan sialnya lagi, baterai yang ditawarkan ukurannya sangat mini, makanya Natsuki mengurungkan niatnya untuk membeli baterai dari si Om. Lantas si Om menawarkan untuk ditukar dengan Atri. Si Om bersedia memberikan baterai besar dalam jumlah yang banyak. Sontak saja Natsuki heran mengapa humanoid bisa memiliki harga setinggi itu. Si Om juga tidak tahu, namun satu hal yang pasti, seorang kolektor menginginkan humanoid berapapun harganya. Mengetahui betapa besar nilai dirinya, Atri merasa bangga dan membenarkan bahwa dirinya merupakan robot performa tinggi. Ya, di kesempatan itu Natsuki melihat majalah tentang humanoid, yang dimana Atri merupakan produk gagal, dalam artian lebih manusiawi, lebih tepatnya hampir mirip dengan manusia, sehingga tidak layak disebut robot.
Ya, Atri yang sudah menjadi bagian keluarganya membuat Natsuki tidak sudi menjual si robot. Jika memang memerlukan baterai, Natsuki bisa mengambilnya dari kapal selam. Tentu saja Minamo tidak setuju karena jika begitu nantinya Natsuki tidak bisa lagi menjalankan kapal selam. Nah, karena tidak mau rencana pembangkit listrik tenaga laut Natsuki gagal, Atri bersedia dijual. Mendengar hal itu, Natsuki bertanya apakah Atri akan sedih atau tidak jika berpisah dengannya. Lantas Atri jujur jika tanpa Natsuki dirinya akan kesepian. Namun asalkan bisa berguna bagi Natsuki, Atri akan mengorbankan keinginan pribadinya. Ya, setelah mengetahui isi hati Atri, Natsuki menegaskan bahwa ia tidak akan menjual Atri pada siapapun. Di kesempatan itu, Atri menawarkan baterai yang ada di dalam tubuhnya untuk Natsuki gunakan. Sontak saja Natsuki kesal hingga ia memalingkan pandangannya lalu pergi begitu saja. お前を売ることはしない。 Ya, segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak? Jelas seru lah, masa enggak sih? Ya, pokoknya mah kita harus lanjut sampai akhir. Ya, jadi wesi. Yang artinya halo para pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Ultranya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mah setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa.